Halo sahabat-sahabat pioner sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman semua. Saya berharap dan berdoa semuanya kita dalam keadaan yang baik senantiasa. Amin ya. Nah, ada apa berita hari ini? Berita Pi Network ya teman-teman ya. Di grup saya lihat seperti ada apa ya? Ada argumen yang serius. Ada yang namanya juga manusia pasti tidak selalu satu pemikiran dan satu pemahaman ya. Bahkan ada juga informasi yang di-share tentang siapa namanya ini, kepala Bapeti kalau tidak salah ya, yang memberikan peringatan ya kepada masyarakat hati-hati dengan Pi Network ya. Itu sebabnya judul saya hari ini ya, hati-hati dengan Pi Network. Nah, kita sudah melihat berita beberapa minggu ya atau bulan yang lalu ya teman-teman, di mana Pi Network dinyatakan ilegal. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Pi Network Indonesia dan bukan Pi Network pentolan Nicholas Kokalis ya. Nah, kalau kita berbicara tentang dirugikan di Pi Network, maka menurut saya ya, ketika ada peringatan seperti itu ya teman-teman, hati-hati nanti dirugikan. Yang menurut saya sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau dibilang di Pi Network kita dirugikan ya, karena kita tidak pernah membayar 1 sen pun di Pi Network. Justru Nicholas Kokalis ini mencoba membuat suatu terobosan supaya masyarakat dunia dan orang yang percaya, seperti yang disampaikan ya, itu mendapatkan nilai, mendapatkan hasil dari utilitas yang sudah dibangun ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi silahkan sajalah orang berkomentar bahwa nanti dirugikan karena mereka tidak mengerti ya. Dan kalau mereka mengatakan saya tidak tahu dan saya tidak kenal, ya memang makanya justru mereka berbicara dirugikan karena mereka tidak mengenal, ya kan? Nah, kalau kita teman-teman yang sudah memahami konsep yang sudah mining bertahun-tahun, maka kita memahami konsep itu. Bahkan komunitas kita sampai ya kurang lebih 40 jutaan. Itu adalah bukan komunitas yang main-main ya. Tapi kita harus sadar di sekitar kita ada banyak yang tidak senang atau kalau saya katakan saingan. Nah, ini yang mungkin merasa terusik ya teman-teman ya. Karena Pi Network ini bisa membangun komunitas ekosistem yang begitu besar. Dan ini adalah permainan komunitas sebenarnya ya. Nah, kalau sekali lagi dibilang hati-hati bisa merugikan masyarakat, pernyataan itu benar ya. Pernyataan itu benar. Kita memberikan himbauan juga peringatan kepada masyarakat supaya hati-hati ya, jangan sampai kita dirugikan. Tetapi di Pi Network ini semua sampaikan kita tidak pernah dirugikan ya. Kalau orang mengatakan bahwa hanya akal-akalan dari Nicholas Kokalis supaya mendapatkan keuntungan dari iklan, ya kan di Pi Network juga bisa di skip dan bisa tidak diaktifkan iklannya, ya kan? Ya kan? Ya seperti itu teman-teman. Lalu kemudian kalau kita bandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain lah ya. Saya juga memang teman-teman jujur bermain di media sosial ya, sama di network, tidak berbayar, hanya saja kuota. Kalau kita berkata bahwa kita masih berpikir bahwa dengan kuota kita dirugikan, yaitu sudah namanya mencari kesalahan, sengaja mencari kesalahan, karena siapapun orang pasti menggunakan kuota, iya kan? Menggunakan wifi. Kita nggak bisa menggunakan internet
ketika kita nggak bisa membeli dan punya paket. Lalu apakah dikatakan bahwa hati-hati kepada internet bisa merugikan? Ya ini kan masalah kesepakatan. Saya sepakat, saya pingin beli kuota supaya saya pakai. Nah ini di Pay Network, ketika nanti open minded, ya orang yang tidak mengerti akan gigit jari. Jadi sekali lagi kalau dibilang hati-hati di Pay Network dirugikan, saya mengatakan bahwa Pay Network tidak merugikan saya pribadi, ya. Entah kalau teman-teman yang menjalankan apakah merasa dirugikan. Tapi kalau saya pribadi tidak dirugikan. Setiap pilihan-pilihan yang saya jalani itu adalah keputusan saya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ya silahkan aja, kita bilang hati-hati. Tetapi jangan sampai memaksa orang lain untuk mematikan keinginan orang lain. Karena masing-masing kita punya selera. Jujur teman-teman, termasuk sekarang saya menjalankan di TikTok. Ya. Saya menjalankan di TikTok karena itu adalah keputusan saya sendiri. Ketika teman saya memperlihatkan, lalu dia mengatakan ini media sosial, saya dikirimi banyak aplikasi, saya berhak untuk menolak. Dan TikTok saya dikirimi, saya lihat di Play Store sama dengan aplikasi TikTok Snack Video, aplikasi media sosial. Ya saya memutuskan untuk menjalankan. Ruginya saya ya rugi saya sendiri. Saya tanggung sendiri. Saya nggak akan menyalahkan orang lain, teman saya. Ya, teman saya yang kasih kenalkan, ya kan? Ya saya nggak berhak menolak. Ya sama kalau kita sekarang berpikir begini teman-teman ya. Kita pinginnya untungnya doang. Ya kadang untungnya doang, tidak mau ruginya. Memang di TikTok ya. Saya agak bahas tentang masalah pilihan ya. Memang di TikTok itu kita harus mengaktifkan paket. Paket paling terendah adalah sekarang harga 320 sesuai dengan harga koin. Untuk mengaktifkan itu lalu kita dapat untung selamanya. Nah sekarang kalau kita hanya mau untungnya doang ya susah. Kan saya sudah memberikan ilustrasi kepada teman-teman tadi bahwa paket pun kuota internet kalau ada baru kita bisa menggunakan internet. Ya kan? Nah itu pilihan kita. Sama. Ketika teman-teman, ya ada teman-teman yang masuk di grup menggunakan link saya tidak pernah memaksa teman-teman. Sekali lagi, pahami resiko, pahami untung dan rugi. Ya, kalau teman-teman hanya masuk di dalam grup saya, itu grup edukasi, dan saya tidak maksa. Sekali lagi ya, setiap video saya mengatakan itu, saudara hanya membuat gaduh ya saya akan kick. Ya, hanya orang yang mengerti, hanya orang yang paham. Ya kehidupan itu ada risiko. Tapi kita tahu meminimalisir risiko teman-teman. Menurut saya harga 100-an, 300-an masih di bawah 500. Buat saya masih ya anggaplah suatu keberanian saja ya. Jadi kalau teman-teman yang cengeng modal 500 lalu tidak tega ya udah enggak usah join lah ya. Kerjakan aja, jalani usaha yang mungkin menurut saudara bisa dapat untung ya dari modal 500. Nah ini adalah pilihan seperti juga yang saya lakukan. Kalau teman punya prinsip seperti saya, tapi saya tidak menganjurkan teman-teman ya, apalagi kalau sudah puluhan juta, jangan. Saya tidak menganjurkan. Cuma saja karena nggak ada cara lain ya untuk bisa dapatkan itu. Jadi kita minimal di VR 1. Kalau ada gratisan ya kita gratisan aja, ya kan? Itu tujuan saya. Dan kalau sudah bisa untung, langsung tarik. Begitu sistemnya teman-teman. Supaya kita juga pintar-pintar. Jangan dipintar-pintari oleh orang lain. Diatur ya. Semua keputusan kita ada sama kita sendiri. Saya rasa itu saja. Salam sukses. Kalau di Pay Network sama sekali tidak ada dirugikan. Ya. 1 sen pun hanya kuota doang. Ya. Itu pun klik 1 kali 24 jam. Ya, kalau kita masih berpikir negatif ya parah. Salam sukses, semangat bagi teman-teman sekalian. Bagi saya paham dengan saya, jangan lupa untuk subscribe untuk memberikan support bagi teman-teman. Salam kebaikan.